warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Cindy, apakah suara saya terdengar? Ini virtual background saya mengganggu. Kedengeran nggak, Cindy? Kedengeran ya? Oke. Oke, semuanya selamat malam. Kita kembali lagi nih di Kimia Saintek. Nah, di sini saya nggak sendiri nih. Saya bersama dengan Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Halo. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya nih, lebih baik kita berdoa dulu nih. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Buat kalian yang bisa on cam aja ya. Terus nanti kalau misalnya nih, baik saya tuh kasih ngejelasin, terus ada yang kalian bingung, langsung potong aja ya. Oke, boleh dilanjut Kak. Kita bukan bahas materi YouTube ya. Nah, di sini kita akan bahas materi. Boleh di next Kak Cindy. Baik, nah di sini kita akan membahas materi tentang hidrolisis. Sebelumnya, kalian pasti udah pernah belajar hidrolisis di bangku SMA itu kelas 11. Jadi hidrolisis itu berasal dari kata hidro dan lisis, di mana hidro itu air dan lisis itu penguraian. Jadi hidrolisis itu adalah penguraian air. Nah, tujuan dari hidrolisis ini yaitu mencari garamnya. Nah, di sini ada pengertian dari hidrolisis yaitu reaksinya ion dari sisa basa lemah atau asam lemah dengan air. Nah, di sini ada beberapa syarat bisa terjadinya hidrolisis. Nah, yang pertama itu dari garam, dari asam kuat dan basa lemah. Nah, di sini karena yang kuatnya itu asam, jadi pH-nya itu lebih kecil dari 7, sehingga bersifat asam. Terus yang kedua itu ada garam dari asam lemah dan basa kuat, di mana yang kuatnya ini adalah basanya nih, jadi pH-nya itu lebih besar dari 7, sehingga bersifat basa. Terus yang ketiga ini ada garamnya itu sama-sama dari asam lemah sama basa lemah nih, jadi sifat asam atau basanya itu jadi nanti tergantung pada besar Ka atau Kb-nya. Nah, di sini ada penjelasan yaitu mengenai Ka dan Kb-nya. Di mana kalau Ka dan Kb-nya itu sama, maka garamnya itu bersifat netral. Sedangkan kalau Ka-nya itu lebih besar dari Kb, maka garamnya itu bersifat asam, dan jika Ka-nya lebih kecil dari Kb, maka garamnya itu bersifat basa. Nah, di sini juga ada hidrolisis dibagi menjadi dua, yaitu ada hidrolisis parsial atau sebagian, nanti ada contohnya, terus ada hidrolisis total juga nih. Boleh dilanjut, Kak Cindy. Nah, di sini ada hidrolisis parsial atau sebagian, di mana hidrolisis parsial ini terjadi jika dari asam lemah dan basa kuat atau asam kuat dan basa lemah. Jadi intinya itu pencampuran antara yang lemah sama yang kuat nih. Jadi terjadilah hidrolisis parsial. Nah, pada hidrolisis parsial ini hanya ada satu ion yang terhidrolisis. Dan ion yang terhidrolisis itu adalah dari asam atau basa yang bersifat lemah. Sedangkan untuk sifatnya itu mengikuti asam atau basa kuatnya nih. Nah, di sini ada beberapa rumus yang perlu kalian ketahui nih. Jika yang kuatnya itu adalah basanya, maka menggunakan rumus O Hamid sama dengan akar KW per KA dikali molar ion yang lemahnya. Terus kalau misalnya yang kuat itu asamnya, menggunakan rumus H plus sama dengan akar KW per KB dikali molar ion lemahnya, di mana KW itu adalah tetapan ionisasi air, yaitu 10 pangkat 14. Sedangkan K itu adalah tetapan ionisasi asam lemah, dan KB itu adalah tetapan ionisasi basa lemah. Boleh di next, kasih di. Nah, di sini ada contoh soal hidrolisis, yaitu larutan CH3CONA diketahui molaritasnya itu adalah 0,1 molar, terus ada Ka-nya itu 1 kali 10 pangkat min 8. Nah, di sini bisa kalian nih, bisa analisis dulu nih, kira-kira tuh CH3CONA-nya itu termasuk garam yang bersifat apa? Asam atau basa nih? Kita bisa lihat dari CH3CONA itu jika dipecah menjadi
CH3COH ditambah NaOH. Nah, di sini CH3COH ini sebagaimana kalian ketahui nih, kalau misalnya kalian udah hafal nih ya, kayak nama-nama senyawa baik asam kuat, asam lemah, CH3COH ini termasuk ke dalam ke asam lemah. Sedangkan NaOH itu termasuk basa kuat. Jadi di sini untuk senyawa CH3CONA itu termasuk ke dalam garam yang bersifat basa karena di sini mengandung basa kuat. Terus untuk mencari pH-nya itu kita tadi seperti yang saya jelaskan, kalau yang bereaksi dengan air itu atau hidrolisis itu adalah yang lemahnya. Nah, di sini yang lemahnya itu adalah CH3COH, di mana kita ambil ionnya aja, yaitu CH3COH-. Itu ditambah dengan H2O, sehingga menghasilkan jadi CH3COH ditambah OH-. Nah, di sini seperti yang saya bilang, kalau misalnya garamnya itu bersifat basa, maka menggunakan rumus OH-, yaitu OH- sama dengan akar KW per Ka dikali molaritas ion yang lemahnya, di mana akar KW sama dengan 10 pangkat 14 dibagi 10 pangkat 8, yaitu Ka-nya si CH3CONA, terus dikali 0,1, yaitu molaritas si garamnya, yaitu CH3CONA. Terus didapatkan hasil yaitu akar 10 pangkat min 7, karena di dalam akar jadi dibagi 2, min 7 bagi 2 adalah 10 pangkat min 3,5. Terus untuk mencari pH-nya ini ada rumus min log 10 pangkat min 3,5. Nah, min 3,5 itu ke depannya. Jadi 3,5 10 log 10. 10 log 10 itu kan 1. Jadi pH-nya itu 3,5. Sedangkan untuk mencari pH-nya ini tinggal dikurangin aja nih. 14 dikurang pH. Jadi 14 dikurang 3,5 sama dengan 10,5. Oke, boleh di next ke Cindy. Nah, di sini ada hidrolisis total. Ini kebalikan dari hidrolisis sebagian nih, di mana kalau hidrolisis total ini baik asam lemah, baik asam sama basanya itu sama-sama bereaksi dengan air, yaitu terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Nah, selain itu sifat dari larutannya ini bergantung dan pada perbandingan kekuatan asam lemahnya atau Ka-nya dan Kb-nya atau basa lemah. Jadi ada 3 kemungkinan yang terjadi nih terhadap nilai Ka terhadap Kb, di mana jika Ka-nya sama dengan Kb bersifat netral, kalau Ka-nya lebih besar dari Kb itu bersifat asam, atau pH-nya itu lebih kecil dari 7, dan kalau Ka-nya lebih kecil dari Kb itu bersifat basa, pH-nya lebih besar dari 7. Terus di sini tadi yang sudah dijelaskan ada rumus-rumusnya, yaitu kalau misalnya bersifat asam menggunakan H+, kalau bersifat basa menggunakan OH-. Oke, boleh dilanjutkan Cindy. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Sebelumnya kalian boleh ngerjain dulu deh supaya jadi terjadi interaksi. Oke, aku tunggu ya. 3 menit bisa lah ini. Oke, kerjain ya. Ini ada Jihan, Nanda, Dika, kerjain coba. Nah, terus kalau misalnya udah tahu, tulis di kolom chat ya. Di sini soalnya garam di bawah ini bila dilarutkan ke dalam air akan mengalami hidrolisis sempurna. Jadi kalian cari yang berasal dari asam lemah sama basa lemah nih. Ayo dijawab ya. 3 menit. Gampang kok soalnya. Kayak teman-teman gampang banget loh, tinggal dicari asam lemah sama basa lemahnya aja. Wah, Adika udah bisa jawab nih. Ayo yang lain. Ayo siapa nih? Ada Kananda, Jihan, terus ada Gina. Ayo jawab. Nggak apa-apa, salah kok. Tadi benerin. Adika jago juga ya.
Ayo waktunya 1 menit lagi nih. Ayo jawab, gampang banget tahu. Ayo dijawab. Cep-cep aja deh kalau nggak tahu. Iya bener, nanti juga dijelasin kok sama Kak Agung. Cindy, itu dong biarin gue bisa anonet. Cindy. Wah, kan Anda jawabannya D nih. Baik, Kak Cindy, kembali ke soal sebelumnya. Baik, langsung aja saya jelaskan ya. Kak Cindy. Nah, di sini jawabannya adalah yang B. Mohon maaf, ini tadi Kananda jawabannya itu yang D, tapi di penjelasannya itu NaCl. Sepertinya terjadi kesalahpahaman. Oke, langsung aja ya kita bahas. Kita analisis, kita korek-korek nih. Untuk yang CH3CONA, tadi sudah ada nih di contoh soal, di mana CH3CONA itu adalah garam yang bersifat basa, karena CH3 kalau diuraikan tuh jadi CH3COMin ditambah Na+. Karena Na-nya itu adalah basa kuat, jadi garamnya ini bersifat basa. Terus untuk yang B ini, jawabannya benar nih Kak Dika nih. Jawabannya itu adalah NH4CN, di mana NH4CN itu sama-sama lemah nih, baik basanya maupun asamnya. NH4CN itu berasal dari NH4OH, terus ada HCN, terus ada NH4NO3, di mana berasal dari sama-sama berasal dari NH4OH, tadi basa lemah, terus ada HNO3. HNO3 itu adalah asam kuat, jadi garam ini bersifat asam. Terus yang D itu ada NaCl. NaCl itu berasal dari NaOH ditambah HCl, di mana ini sama-sama kuat nih. Jadi kalau misalnya sama-sama kuat itu tidak terjadi hidrolisis, baik hidrolisis sebagian maupun hidrolisis total. Terus ada CH3COK, berasal dari CH3COH ditambah KOH. Jadi yang E ini garamnya bersifat basa, karena yang kuat itu adalah basanya. Oke, boleh dilanjut ke Cindy. Nah, iya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Cindy. Oke, karena ini contoh soal, jadi aku langsung ke jawabannya aja ya. Jadi contoh soalnya itu ada, hitunglah pH larutan NH4CM 1M dengan Ka HCN 10 pangkat min 8 dan Kb NH4OH sama dengan 10 pangkat min 3. Nah, kita tahu kan kalau NH4CN itu asalnya dari HCN dan NH4OH yang merupakan asam dan basa lemah yang berarti terjadi hidrolisis total dengan Kb lebih besar daripada Ka. Nah, kalau misalkan Kb lebih besar dari Ka, maka bersifat basa dan kita cari itu OH minnya. Maka rumus dari OH min adalah akar Kw per Ka dikali Kb sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat min 3 menjadi akar dari 10 pangkat min 9 dan kita cari maka pOH-nya itu 4,5.
Nah, untuk pH-nya sendiri, jadi 14 dikurang 4,5, sebenarnya 9,5. Jangan lupa ya, karena di sini yang ditanya itu pH, maka harus dikurang lagi gitu. 14 dikurang pOH-nya tadi. Oke, selanjutnya ada untuk menentukan pH larutan garam yang terhidrolisis dapat menggunakan cara reaksi antara asam lemah dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, dan asam lemah dengan basa lemah. Dengan ketentuan, asam dan basa harus bereaksi semua tanpa sisa gitu. Dan hanya ada sisa dari garam yang terbentuk. Jadi gitu. Jadi untuk asam dan basanya itu harus benar-benar habis ya, jangan ada sisa. Khusus garamnya aja yang ada sisa. Oke, ini ada contoh soal lagi ya. Eh, Langsung aja jawabannya. Nah, tentukan pH larutan garam yang terbentuk dari CH3COOH 0,2 m dan NaOH 0,2 m dalam masing-masing volume 50 ml Ka 19/5. Nah, ini enak banget ya soalnya karena volumenya tuh sama, jadi kita bisa langsung cari mau yang satu aja gitu. Mol sama dengan M kali V berarti 0,2 dikali 50, maka kita buat reaksinya gitu kan. CH3COH tambah NaOH menjadi CH3COONA ditambah H2. Nah, CH3COONA-nya itu garamnya ya. Nah, maka yang mula-mulanya tadi kan ada 10 kan untuk asam dan basanya. Untuk 10 maka yang bereaksi juga 10 dan itu sama-sama habis semuanya. Nah, maka sisanya tinggal garamnya aja nih 10. Nah, dari situ kita bisa mencari molarnya gitu. Molarnya kita masukin rumus aja nih, N per V total. N itu mol dan V-nya itu adalah volume. Ingat ya, volume total gitu. Jadi 10 dibagi 1 sama 0,1 M. Karena garam terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka sifat larutan garam itu basa, ingat ya. Dan untuk menghitung pH berarti kita menggunakan rumus mencari OH. Dengan memasukkan rumus akar KW per KA dikali molar garam sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 0,1 menjadi akar 10 pangkat min 10. Kalau kita akarin jadi 10 pangkat min 5, maka pOH-nya 5. Dan ingat, jangan sampai lupa karena kita nyarinya pH, maka 14 kurang 5 nih, jadi 9. Nah, ini ada latihan soal. Boleh dikerjain dulu, waktunya 3 menit ya dari sekarang. Ya nih, kalau misalnya kalian nontonnya di YouTube, dijeda dulu aja videonya. Terus nanti kalau misalnya udah dapat jawabannya nih baru dilanjut videonya. Iya, bener banget. Gampang banget ini soalnya loh. Oke, boleh dilanjut ke sini. Oke. Nah, jadi jawabannya seperti ini ya. Kita buat dulu nih penguraian dari NH42SO4. Nah, kalau kita uraiin nih ion-ionnya itu menjadi 2NH4 plus tambah SO4 2-. Nah, ingat nih kalau misalkan yang terhidrolisis pasti itu kan yang ion dari yang lemah ya kan. Nah, di sini yang lemah itu bahasanya itu bahasa lemah. Maka yang terhidrolisis itu ion dari NH4. Jadi kita buat 2NH4 plus ditambah 2H2O menjadi 2NH4OH ditambah 2H plus. Nah, ingat kalau terhidrolisis berarti dia sama air ya, berarti ditambah H2O dan jangan lupa buat disetarain koefisiennya gitu. Nah, maka kita mencari rumus H plus karena di sini tuh adanya H plus ya kan, yang di sisi itu yang muncul tuh H plus gitu. Jadi kita tinggal masukin rumus aja nih, akar KW per KB dikali MG sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 6 2. Nah, di sini ada 2 kali 2. Kenapa nih 2 kali 2? Karena kan tadi kan molarnya 2. Dan ingat ya di sini NH4OH itu 2 ya koefisiennya. Jadi koefisien ini berpengaruh gitu. Kalau misalkan nanti koefisiennya 3 ya berarti 3 gitu. Kalau 4 ya 4 seterusnya gitu ya. Terus menjadi akar 4 kali 10 pangkat min 8 kita akar ini. Jadi 2 kali 10 pangkat min 4 pH-nya berarti 4 min 22. Nah, selanjutnya ada latihan soal juga. Boleh dikerjain juga, waktunya juga sama, 3 menit dari sekarang.
kayaknya lanjut aja ya, langsung dibahas. Eh, Nah, sama kayak tadi, ini juga diuraikan dulu, NH4Cl berarti menjadi NH4 plus ditambah Cl min. Nah, NH4Cl ini kan sama-sama 0,72 M ya, dan koefisiennya juga sama, satu, jadi nggak beda, maka langsung kita cari aja H plusnya gitu. Yang menjadi akar Kw per Kb dikali molar dari konsentrasi dari NH4 akar dari 10 pangkat min 14 dibagi 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,72 M. Nah, menjadi 2 kali 10 pangkat min 5, maka pH-nya adalah 5 min log 2. Itu. Jawabannya yang C. Nah, oke deh. Wah, udah selesai nih. Gimana nih? Seru nggak nih materinya? Kalau misalnya kalian ada, Seru banget, Kak. kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, tinggal di kolom komentar aja. Kalau enggak, bisa nanya di grup Gasken Saintek atau bisa japri ke saya atau ke Cindy. Siap, Kak. Eh, Ya. Kak mau tanya, Kak. Gimana caranya biar suka sama kimia, Kak? Gimana tuh Kak Agung? cara biar Gimana? cara biar suka sama kimia gimana ya? Cara biar suka kimia ya ikutin aja alurnya. Karena juga dulu saya juga nggak suka, tapi karena ngikutin arus ya jadi suka lama-lama. Nah, siap-siap. Kalau Kak Cindy gimana, Kak? Kalau aku sih ya awalnya juga biasa aja sama kimia, cuma karena emang rasanya enak gitu sama kimia gampang gitu ya udah lanjut aja gitu. Tapi kita nggak bisa maksain juga ya kalau misalkan nanti belajar kimia ternyata masih susah ya ya udah gitu ikutin alur aja gitu gitu aja sih. Oke, Kak. Oh iya. Terus kalau di kuliahan itu lebih susah apa gimana, Kak, kira-kira pelajarannya? Gimana tuh Kalau kalau buat Kak Agung? kalau saya ya, kalau di kuliah itu malah kayak lebih gampang karena kita kayak belajar dari awal lagi. Justru yang misalnya di waktu SMA itu bisa misalnya saya jadi miskonsepsi. Jadi misalnya nih seharusnya gini, jadi itu kayak diarahin gitu sama dosennya. Kalau saya sih gitu ya. Kalau kasih nanti gimana nih? Kurang lebih sih sama ya, kalau untuk aku sendiri karena masih belajar dasar, kita masih ngulang materi, beberapa materi SMA gitu, kayak ikatan kovalen, ikatan ion, kayak gitu aja sih kayak ngulang materi SMA, cuma mungkin bedanya di penggunaan bahasa aja ya, kayak kalau untuk kuliah sekarang itu udah full Inggris karena udah nggak ada Indonesia Iya lagi. betul banget bahasa Inggris semua. Jadi, Saya aja PPT-nya, PPT betul, guru ngajarin, dosen yang ngajarin itu bahasa Inggris semua. iya. E-booknya juga suruh bahasa Inggris. Saya pun juga full Inggris, nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Jadi mungkin itu aja sih yang beda. Dan karena mungkin masih semester 1, jadi dasar belum tahu semester 2 gimana. Gitu. Wah, Ya, siap-siap, Kak. Terus nanti kalau kimia itu kira-kira deketnya tuh sama kayak prospeknya tuh gimana sih, Kak? Deket-deketnya tuh sama bidang apa kayak gitu? prospek kerjanya ya. Uh, Kalau kimia, kalau jurusan saya kan pendidikan kimia, lebih relevan menjadi guru. Jadi ibaratnya nanti tuh saya udah dapat pengalamannya karena nanti di semester berapa ya? 5 atau 6 gitu ada pelatihannya. Terus kalau misalnya kata dosen saya sih, uh, kalau mau jadi peneliti juga bisa, jadi kepala sekolah juga bisa kalau lanjut S2. Ya gitu sih kalau Kak Cindy gimana nih menurut Kak Cindy? Kalau aku jelas agak beda ya sama eh, Kak Agung, karena Kak Agung sendiri kan kayak pendidikan kimia, sedangkan aku kimia murni. Jadi mungkin kalau kimia murni gimana ya sulit untuk jadi guru karena beda lagi kemungkinan kalau untuk kimia murni itu lebih ke dosen gitu jadi kalau kimia murni bisanya jadi dosen gitu nah kalau selain itu juga paling kerjanya itu ke hal-hal yang berhubungan dengan lab gitu kan jadi banyak sih luas
kalian bisa cari tahu atau tanya-tanya aku aja nanti. Karena jujur emang banyak banget untuk kimia murni gitu, nggak cuma satu atau dua gitu. Wah, oke siap Kak. Oh iya, terus Kak kan itu kimia gitu, terus saya menikah kimia. Kalau teknik kimia itu bedanya apa Kak? Bedanya apa nih Kak Kagum? Apa tadi ada motor lewat? Kalau bedanya sama teknik kimia tuh apa Kagum? Apa? Bentar. Bedanya sama teknik kimia. Teknik kimia. Ya. Teknik kimia itu lebih ke kayak pembuatan apa ya? Teknik. Teknik. Nuklir Kak, nuklir. Iya, kayak semacam itulah kayak lebih ke mesin-mesinnya gitu. Hmm. Kayak bisa tuh nuklir atau kayak teknik kimia juga bisa tuh kerja di BUMN kalau yang mau nih. Jadi sih gitu doang yang saya tahu teknik kimia. Terus teknik kimia itu kebanyakan prakteknya daripada teorinya. Udah gitu sih. Sama sih kurang lebih juga kayak gitu yang aku tahu. Oke deh Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Ini boleh di stop record guys.